Selamat datang dan selamat bergabung dalam perkuliahan bakteriologi. Dalam hal ini akan dibawakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan bagaimana pola pertumbuhan bakteri. Sebelum melanjut ke topik pertumbuhan, ada baiknya saya sedikit perkenalkan tentang apa sih itu bakteri secara morfologi. Bahwa inilah morfologi sel bakteri. Organel-organel yang ada pada sel bakteri, di sini secara lengkap kami gambarkan, ada flagella, kemudian ada pili, kemudian ada dinding sel yang tebal, juga ada di dalamnya itu ada membran di sini, dan di dalam membran itu tersebar inti, bahan inti. Nah, di luar sel ini juga kadang-kadang ditemukan kapsul. Jadi, tidak semua bakteri memiliki struktur yang lengkap. Ada bakteri yang tanpa flagella, juga ada bakteri yang tanpa pili maupun tanpa kapsul, tergantung dari bakteri itu sendiri. Nah, bagaimana peran bakteri dalam kehidupan kita? Nah, secara umum, bakteri itu banyak sekali peranannya di dalam kehidupan. Nah, bakteri itu berperan dalam hal pembusukan. Bagaimana jadinya kalau dunia ini tanpa bakteri? Pasti nanti dunia itu akan dipenuhi oleh sampah karena tidak ada yang melakukan pembusukan. Inilah peran bakteri yang menguraikan bahan-bahan yang sudah tidak diperlukan lagi sehingga mampu bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya. Nah, di samping itu juga bakteri berperan dalam pembuatan makanan dan minuman. Kita kenal dengan anggur, kemudian kita kenal dengan tempe, begitu juga dengan beberapa seperti Yakult, itu merupakan produk-produk makanan, ataukah yogurt, itu merupakan produk makanan yang memanfaatkan bakteri untuk memfermentasi bahan yang kita berikan sehingga menjadi produk yang kita inginkan. Nah, begitu juga dalam proses nitrogen ini, di sini mikroorganisme mengikat nitrogen, biasanya itu Rhizobium leguminosarum ini ada di dalam bintil akar. Nah, dia akan fungsinya bakteri ini mengikat nitrogen sehingga tanaman itu akan memanfaatkan nitrogen sehingga lebih subur dibandingkan dengan yang tanpa nitrogen. Nah, begitu juga bakteri ada yang bersifat sebagai menyuburkan tanah. Karena hasil penguraian atau pelapukan itu akan bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Nah, beberapa bakteri juga mampu menghasilkan antibiotik. Ini bakteri-bakteri tertentu itu akan secara alamiah dia menghasilkan zat racun. Zat racun itu dipakai untuk membunuh kuman itu sendiri dalam persaingan mendapatkan makanan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan sehingga zat racun itu dimanfaatkan untuk antibiotik. Nah, begitu juga perkembangan ilmu yang sudah semakin maju, maka bakteri juga dimanfaatkan untuk menghasilkan zat-zat kimia tertentu. Begitu juga dalam rekayasa genetik, itu perannya sangat sudah kelihatan, di mana bakteri juga mampu menghasilkan bahan-bahan yang diinginkan oleh kita melalui suatu rekayasa genetika. Misalnya insulin, itu adalah hasil dari produksi Escherichia coli yang sudah disisipkan genetik tertentu sehingga menghasilkan insulin. Nah, di samping juga bakteri menguntungkan, juga ada bakteri yang merugikan. Nah, bila kita mendiamkan susu dalam beberapa jam, maka lama-lama akan basi. Nasi juga akan basi. Kemudian daging juga akan busuk. Itu adalah peran bakteri. Itulah salah satu kerugian
yang disebabkan oleh bakteri. Nah, di samping itu bakteri juga menyebabkan penyakit. Penyakit itu pada manusia, pada hewan, dan juga pada tanaman. Jadi sumber infeksi baik pada manusia, hewan, dan tanaman. Di mana kita menemukan bakteri? Bakteri itu ada di mana-mana. Kemudian di laut, kemudian di gunung, maupun di gurun kita temukan bakteri. Dia ada di mana-mana, bahkan tidak jauh-jauh di dalam mulut kita itu ada jutaan bakteri. Begitu juga di kulit kita itu banyak ditemukan bakteri. Kemudian pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan umumnya merupakan proses pembentukan menjadi tambah besar, tambah tinggi, tambah panjang, ataukah tambah berat. Pertumbuhan ini karena menyangkut pertumbuhan volume dari individu itu menjadi besar. Pada pertumbuhan umumnya tergantung pada kondisi dari makanan dan juga faktor lingkungan. Apabila kondisi sesuai dengan lingkungannya bakteri, maka dia akan tumbuh dengan cepat. Begitu juga sebaliknya, jika tidak sesuai, maka bakteri itu tidak akan tumbuh. Pertumbuhan mikroorganisme bersel tunggal atau uniseluler berbeda dengan pertumbuhan pada multiseluler. Pada organisme bersel satu atau uniseluler, pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya sel. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan begitu seterusnya peningkatan secara eksponensial. Jadi bukan bertambah ukuran, berbeda dengan bakteri yang atau tumbuhan ataukah makhluk hidup yang multiseluler. Penambahan itu adalah penambahan volume serta bagian-bagian selnya sehingga akan menjadi tambah tinggi, tambah berat, tambah panjang, dan lain sebagainya. Nah, apa-apa saja yang diperlukan untuk pertumbuhannya? Nah, pada dasarnya, yang mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri itu ada nutrisi, kemudian dan faktor eksternal. Faktor nutrisi yaitu air, garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, sumber karbon, dan faktor pertumbuhan. Sedangkan faktor eksternal itu ada oksigen, suhu, derajat keasaman, dan tekanan osmosis. Nah, kebutuhan akan air. Bahwa air merupakan komponen dasar dari organisme. Air berfungsi sebagai pelarut. Air juga merupakan komponen yang menyusun 70% penyusun sel. Itu biasanya paling banyak ditemukan di dalam sitoplasma. Jadi air ini di samping sebagai pelarut, air juga berperan sebagai mempermudah transportasi nutrisi-nutrisi baik yang dari dalam sel maupun keluar sel. Jadi kadang-kadang nutrisi yang besar itu melalui transport di dalam dinding sel itu masuk ke dalam sel dengan perantaraan air. Nah, di samping itu juga air juga merupakan berperan penting dalam metabolisme. Jadi tanpa air, saya yakin bahwa bakteri itu tidak akan berkembang karena tidak ada metabolisme yang dilakukan. Kemudian yang kedua, garam-garam anorganik. Garam-garam anorganik ini itu diperlukan untuk mempertahankan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel. Jadi tujuannya untuk memelihara keseimbangan asam basa dan berfungsi sebagai enzim ataukah sebagai aktivator dari reaksi enzim itu sendiri. Kemudian mineral. Selain karbon dan nitrogen, sel hidup memerlukan sejumlah mineral, antara lain belerang, yang merupakan komponen substansi sel. Sebagian besar sel sulfur sebagai H2S.
tetapi kebanyakan mengambilnya dalam bentuk SO4 atau sulfat. Jadi fosfat-fosfat juga diperlukan untuk penyusun komponen-komponen asam nukleat dan berupa koenzim. Nah, beberapa mineral yang lain seperti Mg, Fe, K, dan Ca itu berperan sebagai aktivator enzim. Kemudian sumber nitrogen. Banyak isi sel, terutama protein, mengandung nitrogen. Nitrogen mencapai 10% dari berat kering sel kuman. Nitrogen yang dipakai oleh kuman diambil dalam bentuk NO3, NO2, NH3, N2, ataukah RNH2. Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NH3 sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Yang kelima, sumber karbon. Mikroorganisme memerlukan energi untuk pertumbuhannya. Sumber energi ini berasal dari sumber karbon yang ada di lingkungan. Melihat begitu beragamnya mikroorganisme, sumber energi yang diperoleh akan berbeda-beda. Pada dasarnya, energi diperoleh dari perombakan senyawa karbon, baik dengan adanya oksigen maupun tanpa oksigen. Sementara, mikroorganisme mendapatkan senyawa karbon yang digunakan sebagai sumber karbon dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang autotrof, kuman yang sumber karbonnya berasal dari air, garam anorganik, CO2. Energi yang diperlukan dari cahaya dikenal dengan fotoautotrof atau oksidasi bahan kimia, kemoautotrof. Yang fotoautotrof atau fototrof dalam hal ini merupakan kelompok mikroorganisme yang memperoleh sumber energi atau senyawa karbon dengan memanfaatkan cahaya matahari atau cahaya lain yang frekuensinya sama. Yaitu contoh dari kelompok ini yaitu alga dan beberapa bakteri tertentu. Sedangkan kemoautotrof, jadi kelompok mikroorganisme yang memperoleh sumber energi dengan menggunakan energi kimia yang diperoleh dari lingkungan. Energi kimia tersebut dapat bermacam-macam, seperti nitrogen, karbon, sulfur, atau metan. Contoh dari kelompok ini yaitu bakteri dan kamir, ataukah jasad renik, jamur renik. Kemudian faktor pertumbuhan. Banyak kuman heterotrof tidak dapat tumbuh kecuali diberikan faktor-faktor pertumbuhan. Substansi ini dimasukkan ke dalam perbenihan dalam bentuk ekstraksi ragi, darah, vitamin B kompleks, asam amino, purin pirimidin, vitamin B kompleks, terutama B kompleks, vitamin B kompleks, terutama berperan sebagai katalisator pada reaksi di dalam sel. Nah, biasanya faktor-faktor pertumbuhan ini kita gunakan pada media-media biakan di laboratorium. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu oksigen. Oksigen dapat mempengaruhi mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memerlukan oksigen untuk tumbuh, sedangkan mikroorganisme yang lainnya tidak memerlukan oksigen. Jadi, oksigen pada bakteri tertentu itu diperlukan, tapi bakteri yang lain tidak memerlukan oksigen. Berdasarkan atas kebutuhan oksigen, bakteri dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kuman anaerob obligat. Jadi, bakteri yang memerlukan oksigen, bakteri yang tidak memerlukan oksigen, justru dengan adanya oksigen atau O2 ini akan bersifat toksik terhadap kuman ini. Dengan demikian, kuman akan mati. Kemudian yang kedua, kuman anaerob toleran. Jadi, kuman yang memerlukan kuman atau bakteri yang tidak mati maupun tidak tumbuh dengan adanya oksigen.
Kemudian ada kuman anaerob fakultatif. Jadi bakteri yang mampu tumbuh baik dalam suasana ada oksigen maupun tanpa oksigen. Jadi fakultatif dia. Kemudian kuman aerob obligat. Jadi bakteri yang mutlak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir itu adalah kuman aerofilik, kuman yang memerlukan oksigen dengan tekanan O2 yang rendah. Tekanan O2 yang tinggi dia akan menghambat pertumbuhannya. Jadi tekanan oksigennya rendah, jadi yang tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Nah, pada bakteri aerob ataukah aerotoleran, anaerob fakultatif, punya enzim namanya enzim dismutase superoksida yang mencegah akumulasi ion peroksida. Yang ini ion peroksida. Nah, tetapi pada bakteri anaerob, lebih-lebih anaerob obligat, tidak ada enzim sehingga akan terbunuh oleh ion superoksida tersebut. Nah, reaksi ini dikenal dengan reaksi katalase ataukah peroksidase. Kemudian suhu. Nah, faktor suhu juga mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Berdasarkan batas atas suhu pertumbuhannya, bakteri itu dibagi menjadi 3. Ada psikrofilik, ada mesofilik, dan ada dermofilik. Golongan mikroba psikrofilik tumbuh pada lingkungan dengan suhu 0 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Sementara suhu optimum yaitu antara 10 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius. Jadi mikroorganisme ini dikenal dengan mikroorganisme yang bisa hidup di dalam kulkas karena dia mampu bertahan di dalam lemari es. Kemudian yang kedua, bakteri mesofilik, yaitu bakteri yang tumbuh antara 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu pertumbuhannya, sedangkan suhu optimumnya yang bagus untuk pertumbuhannya itu antara 25 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya bakteri-bakteri mesofilik ini adalah bakteri-bakteri yang patogen yang menimbulkan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu termofilik, yaitu kuman yang mampu tumbuh pada suhu yang panas, yaitu antara 50 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, dan optimumnya itu antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Kelompok ini dikenal dengan, atau kelompok kuman ini biasanya ditemukan daerah-daerah yang panas, ataukah di kawah gunung berapi, ataukah di sumber-sumber air panas. Dia temukan kuman ini. Kemudian yang ketiga, yang faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu adalah pH atau derajat keasaman. Pada lingkungan akan memilih derajat keasaman yang berbeda-beda, tergantung dari komposisi nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, komposisi ini juga akan mempengaruhi mikroorganisme untuk tumbuh. Secara umum, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik pada pH 7 atau netral 7. Dengan optimalnya antara 7,2 sampai dengan 7,6. Nah, namun demikian, ada beberapa kuman yang berbeda, yaitu ada dikenal dengan asidofilik, neutrofilik, kemudian basofilik. Kemudian kuman yang asidofilik merupakan kelompok mikroorganisme yang tumbuh baik pada media lingkungan dengan pH asam, yaitu di bawah 6. Kelompok ini biasanya didapatkan pada kelompok jamur serta beberapa bakteri seperti Helicobacter bakteri yang menyebabkan yang dapat tumbuh di dalam lambung sehingga menimbulkan penyakit emah yang kronis. Dia mampu bertahan. Helicobacter ini sering terjadi pada manusia, menimbulkan masalah pada manusia. Kemudian yang kedua, neutrofilik.
kelompok mikroorganisme dengan pH optimum netral antara 6-7 untuk pertumbuhannya. Dan ini merupakan pada umumnya bakteri-bakteri yang hidup pada pH netral. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok yang memiliki pH tinggi. pH pertumbuhan dari kelompok basofilik yaitu di atas 7. Misalnya pada kelompok mikroba yang hidup di dasar laut ataukah lingkungan basah lainnya. Kemudian tekanan osmotik. Air biasanya dapat keluar masuk, baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Itu untuk mempertahankan tekanan osmotik di dalam sel, atau dikenal dengan proses osmosis. Karena perbedaan tekanan osmosis antara cairan yang ada di dalam sel dengan yang di luar sel itu harus dalam keadaan seimbang. Protoplasma selalu mengandung zat yang terlarut di dalamnya, karena itu tekanan osmotiknya yang terlalu tinggi dari air. Bila bakteri dimasukkan dalam aqueous, maka air akan masuk ke dalam sel bakteri. Hal ini karena tekanan osmotiknya lebih tinggi daripada air murni. Hal ini menyebabkan bakteri mengembung, kemudian pecah. Peristiwa ini dikenal dengan plasmoptosis. Sebaliknya, bila bakteri dimasukkan ke dalam cairan yang hipertonis, akan menyebabkan pecahnya plasma dari dinding sel dan terjadi kematian bakteri. Peristiwa ini disebut dengan plasmolisa. Pada umumnya, larutan hipertonis menghambat pertumbuhan karena dapat menyebabkan plasmolisis. Tekanan osmotik banyak digunakan dalam praktek pengawetan makanan. Jadi, keadaan kondisi ini dipakai untuk mengawetkan makanan. Biasanya ada telur yang diasinkan, kemudian pengasinan, dan lain sebagainya. Biasanya buah-buahan, kemudian dengan menambahkan gula juga akan mengawetkan makanan. Ini tujuannya untuk membedakan tekanan osmosis baik di dalam maupun di luar sel. Beberapa organisme dapat menyelesaikan diri terhadap garam atau kadar gula yang tinggi. Antara lain, ragi yang bersifat osmofilik dapat tumbuh pada garam tinggi. Bahkan beberapa mikroorganisme dapat tahan di dalam substrat dengan kadar garam 30%. Golongan ini dikenal dengan halofilik. Nah, pertumbuhan bakteri. Nah, umumnya pertumbuhan bakteri itu seperti apa yang kami sampaikan tadi, itu berasal dari satu sel menjadi 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Jadi di sini terjadi pembelahan secara biner. Jadi pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel, itu menjadi 2 sel yang sama persis, itu pembelahan biner, dan pembelahannya bersifat aseksual. Kemudian kelamaan, maka awalnya itu kita mulai dari dinding sel yang akan siap-siap membelah, maka bahan-bahan inti akan berkumpul di tengah, kemudian membentangkan diri, menggandakan menjadi 2, kemudian membentang, kemudian lama-kelamaan mesosum ini, membran sitoplasma itu akan menjorok ke dalam, baik dari atas maupun dari bawah, kemudian akan lama-lama akan terpisah satu dengan yang lainnya dan menjadi 2 sel, dan begitu seterusnya. Kemudian, nah kalau kita gambarkan pertumbuhan bakteri tadi, maka dapat kita gambarkan pertumbuhan bakteri itu sebagai berikut. Ada 4 fase pertumbuhan bakteri, yaitu yang pertama itu fase lah atau fase istirahat,
kemudian fase eksponensial atau fase peningkatan dengan sangat tajam, kemudian fase stasioner, kemudian yang terakhir adalah fase kematian atau dikenal dengan decline fase. Nah, fase lah itu adalah awal mulanya bisa kita dapatkan pada bakteri yang baru kita tumbuhkan pada media biakan. Dalam beberapa jam itu dia tidak akan berkembang, tapi beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Kemudian setelah cocok dengan lingkungannya, dia akan mulai berkembang, maka mulai dengan fase eksponensial. Fase lah atau masa persiapan atau fase adaptasi merupakan fase pertumbuhan yang masih adaptasi. Hal ini tergantung dari kondisi dari nutrisi dan lingkungannya dan substratnya. Jadi masing-masing bakteri itu berbeda fase-fase adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang lama. Begitu juga dengan bakteri yang lain, bisa ada yang cepat dan ada yang lama, tergantung dari nutrisi dan lingkungannya. Waktu yang diperlukan untuk mensintese enzim, kemudian sehingga mencapai konsentrasi yang cukup, itulah dipakai untuk adaptasi. Kemudian yang fase yang kedua, fase eksponensial, ada kadang-kadang juga dikenal fase logaritme. Pada setiap akhir persiapan sel mikroorganisme akan membelah diri, masa ini disebut masa pertumbuhan, yang setiap selnya tidak sama dalam waktu masa persiapan. Sehingga secara berangsur-angsur, kenaikan jumlah populasi sel mikroorganisme ini akan mencapai masa akhir pertumbuhan mikroorganisme. Ini naik akan secara eksponensial. Peningkatan dari fase eksponensial itu tergantung dari faktor biologis dan faktor non-biologis. Jadi faktor biologis yaitu bentuk dan sifat jasad atau sifat dari kuman terhadap lingkungan yang ada, serta asosiasi kehidupan di antara mikroorganisme yang dengan mikroorganisme yang lainnya. Jadi secara biologis dia tergantung dari mikroorganisme yang ada di sekitarnya, ataukah juga dengan lingkungannya. Kemudian yang non-biologis antara lain kandungan nutrien di dalam media, temperatur, kemudian kadar oksigen, cahaya, dan lain sebagainya itu mempengaruhi dari fase eksponensial ini. Setiap sel mempunyai kemampuan hidup dan berkembang biak secara tepat. Fase pengurangan pertumbuhan akan terlihat berupa keadaan puncak dari logaritmik sebelum mencapai fase stasioner, di mana penambahan jumlah individu mulai berkurang atau menurun yang disebabkan oleh banyak faktor. Fase stasioner atau fase stabil ini karena disebabkan oleh yang utama itu karena faktor nutrisi yang sudah menurun. Nah, di samping itu, di samping nutrisinya sudah menurun, selnya sudah banyak, juga ditentukan oleh bahan-bahan limbah yang dihasilkan dari pertumbuhan kuman itu sendiri, sehingga stasioner dia. Jadi ada bahan-bahan toksik yang dikeluarkan. Nah, pada fase stasioner lah inilah kuman antara satu bakteri dengan bakteri yang lainnya itu bersaing untuk hidupnya. Nah, persaingan ini akan menyebabkan bakteri mengeluarkan metabolisme sekunder dengan menghasilkan racun untuk membunuh kuman yang lainnya agar memenangkan persaingan itu sendiri. Kemudian, jika fase ini tetap berlanjut, maka lama-lama nutrisi akan habis. Maka muncullah fase kematian. Jadi, fase kematian
terjadi setelah melampaui fase stasioner. Fase kematian dipercepat mengalami penurunan jumlah sel karena jumlah sel mikroorganisme yang mati dan tidak ada mikroorganisme yang menurun, yang tumbuh, walaupun tumbuh itu juga sangat sedikit. Namun penurunan jumlah sel tidak mencapai titik nol, sebab sebagian kecil sel mampu beradaptasi dan tetap hidup di dalam beberapa saat waktu tertentu. Fase ini merupakan akhir dari suatu kurva di mana jumlah individu secara tajam akan menurun hingga grafik tampaknya akan kembali ke titik awal lagi. Nah, demikian pembahasan tentang pertumbuhan bakteri. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih dan